Selamat sore teman-teman ASP Talk. Perkenalkan, nama saya Amalia dari D4 Akuntansi Sektor Publik UGM. Dan perkenalkan juga teman saya Dini. Halo, apa kabar Dini? Halo Amalia, Alhamdulillah sehat. By the way, ASP Talk kita kali ini mau bahas tentang apa sih? Jadi ASP Talk kali ini kita akan membahas tentang gimana sih peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di Indonesia. Sebagai yang kita tahu, mahasiswa ini sebagai agent of change di negara kita ini, sehingga kita akan menentukan perjalanan dari bangsa ini. Ya, aku setuju banget sama Amalia, apalagi dengan idealisme, semangat muda, terus kita punya kemampuan intelektual yang tinggi. Rasanya tepat banget menjadikan mahasiswa sebagai penggerak dalam gerakan anti korupsi. Langsung aja ya, kalau menurut kamu korupsi itu apa sih? Menurut aku, korupsi itu adalah suatu tindakan pejabat publik yang dia menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan dia pribadi atau kepentingan organisasi. Kalau menurut Amalia gimana? Nah, hampir sama nih kalau pengertian korupsi menurut Undang-Undang KPK sendiri, yaitu setiap tindakan orang yang melawan hukum, baik untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dalam suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara. Oke, berarti dari dua pemahaman yang tadi ada satu hal mendasar yang sama, bahwa korupsi itu sebenarnya menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun organisasinya. Nah, oleh karena itu berarti korupsi menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan dalam undang-undang. Sebenarnya ada nggak sih dasar hukumnya terkait korupsi, Amalia? Untuk awalnya, dasar hukum dari korupsi sendiri itu ada pada Undang-Undang KPK nomor 31 tahun 1999, tetapi mengalami perubahan menjadi Undang-Undang KPK nomor 20 tahun 2001. Jadi, secara hukum korupsi itu dilarang ya, tetapi faktanya menurut data ICW dari tahun 2016 hingga awal tahun 2020 pada semester pertama, kasus korupsi terus menaik tajam di Indonesia. Dan pada 2020 di semester pertama, Indonesia telah mengalami kerugian sebesar 18,173 triliun. Jadi, sebenarnya korupsi itu faktornya apa aja sih yang bisa menyebabkan korupsi? Korupsi yang udah ada di Indonesia itu sebenarnya udah kayak penyakit akut gitu sih, Mas. Susah banget kalau mau disembuhkan. Apalagi adanya faktor internal dan faktor eksternal yang tambah mendasari. Faktor internal itu terjadi di dalam diri pelaku korupsi itu sendiri. Contohnya misal, ada rasa tamak, sifat rakus. Selain itu ada juga faktor eksternal yang berasal dari luar dirinya sendiri. Contohnya tekanan organisasi. Sebagaimana yang kita tahu di Indonesia, korupsi itu biasanya bersifat kolosal, jadi ada kroni-kroni gitu. Jika kondisi seperti ini diteruskan, maka lama-kelamaan bangsa ini akan hancur ya, Din. Tapi seperti yang kita tahu, KPK kan ada dan selalu memberantas korupsi semaksimal mungkin. Tapi kenapa sih kok kasus korupsi selalu bermunculan di Indonesia? Iya, setuju banget sama Amal. Kita dalam upaya pemberantasan korupsi ini nggak bisa hanya bergantung pada institusi penegak hukum kayak KPK atau kepolisian, tapi ini merupakan upaya bersama untuk memberantas korupsi. Seperti yang kita tahu nih, korupsi ini kan ada di 3 pertemuan. Yang pertama ada niat, yang kedua ada kesempatan, dan yang ketiga ada kewenangan. Nah, menurut Dini sendiri sebagai mahasiswa D4 Akuntansi Sektor Publik, apa sih peranan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi salah satunya dengan gerakan anti korupsi itu sendiri. Karena dengan gerakan ini kita bisa menumbuhkan budaya anti korupsi itu. Harapannya dengan adanya budaya anti korupsi ini dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi yang kelak akan terjadi. Banget ini, apalagi kalau ditambah kita menerapkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Selain itu, kita juga perlu menerapkan clean good governance juga sangat penting. Iya bener banget, Mal.
Terus kalau menurut Amalia sebagai mahasiswa nih, kita bisa apa sih untuk memberantas korupsi? Nah, peranan mahasiswa sendiri yang dimulai dari diri sendiri ada di 3 lingkungan. Yang pertama ada di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan kampus, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat. Nah, kalau peran kita di lingkungan keluarga tuh kita bisa mengecek dari keluarga kita apakah ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti apakah dari keluarga kita ada yang melanggar lalu lintas, menyuap polisi, atau menggunakan sesuatu yang bajakan seperti film, tas bajakan, sepatu bajakan, atau software bajakan. Nah, menurut Dini sendiri, gimana sih peranan mahasiswa untuk di lingkungan kampus? Nah, sebagai mahasiswa kan kita nggak cuma kupu-kupu nih alias kuliah pulang. Pasti adalah ikut suatu organisasi kampus atau komunitas yang ada di kampus. Sebenarnya melalui organisasi tadi kita tetap bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Misalnya nih, melakukan kampanye ujian tanpa nyontek. Nah, habis itu kita bisa tuh jelasin ke teman-teman yang lainnya bahwa tanpa nyontek kita jadi bisa mengukur sejauh mana kemampuan diri kita sendiri. Toh nilai hanya cuma tulisan di atas kertas aja kan. Nah, poin plusnya kita mau jujur dengan diri kita sendiri dan kita menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, kemudian kalau di lingkungan masyarakat gimana sih, Mal? Ya, di lingkungan masyarakat sendiri kita bisa mengecek apakah kantor pelayanan publik seperti KTP, SIM, KK dapat melayani dengan baik tanpa memungut biaya 1% pun. Nah, untuk infrastruktur kota kita juga bisa mengecek apakah itu telah dibangun dengan baik, serta bantuan-bantuan terhadap masyarakat miskin apakah sudah tersalurkan dengan baik atau belum. Nah, kita udah sampai di ujung pembahasan nih teman-teman. Pembahasan kali ini seru banget ya Amalia tentang peranan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Bener banget ini, untuk satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas untuk Indonesia yang bebas korupsi. Bener banget, Mal. Iya, seru banget nih. Selain kita memenuhi mata kuliah etika profesi dan pendidikan anti korupsi, kita juga bisa ya belajar gerakan anti korupsi di Indonesia. Nah, untuk teman-teman lainnya yang masih mau diskusi tentang pembahasan kita kali ini, bisa langsung tulis komentarnya di kolom komentar di bawah ya. Untuk ASW Talk kita kali ini, sekian dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.